Pasca menjalani masa hukumannya, Jupe untuk sementara memilih Bumi Parahyangan sebagai tempat untuk melepaskan rasa penatnya. Kebetulan Gaston Castanyo yang juga pemain bola klub Pelita Bandung Raya bermukim di Bandung. Sambil menyelam minum air, liburan Jupe di Kota Kembang itu sekaligus untuk menuntaskan rindunya pada sang kekasih. Sayang, kemesraan Jupe saat bertemu Gaston tak mau dianulir oleh Sri Wulandsi, meskipun saat Jupe akan pergi ke Bandung, sang mama mengetahui niat tersebut. Rasanya tidak mungkin bila Sri Wulandsi tidak mengetahui maksud dan tujuan Jupe ke sana. Mungkinkah Sri Wulandsi terpaksa mengizinkan Jupe karena tidak ingin melihat putri kesayangannya itu bersedih saat ia sedang mendapatkan kebebasannya? Atau mungkinkah Jupe membohongi sang mama? Kalau di Bandung itu bukan karena ketemu si itu aja ya. Dia dalam rangka satu, dia kemarin menang nominasi film Sri Gending Sriwijaya, itu satu. Kedua, dia kan punya najar ngasih Quran. Jadi yang di sini dekat-dekat sini kan udah masjid. Jadi apa salahnya dia ke sana sekalian najar Quran itu di Masjid Bandung juga gitu. Setelah selanjutnya ya terserah dia gitu. Satunya dia mau refreshing dulu. Ya dia mau melepas semuanya gitu kan, beban-beban dia selama 3 bulan. Keengganan Sri Wulandsi membicarakan soal kemesraan anak perempuannya ini seakan memangkas pernyataan Jupe beberapa hari lalu yang mengatakan jika ibundanya akhirnya menyerah dan menyetujui hubungannya dengan Gaston. Namun kenyataannya, pernyataan itu justru bertolak belakang karena saat dikonfirmasikan kepada Sri Wulandsi, sang mama menolak menyebut nama lelaki kelahiran Argentina itu. Masih begitu, masih ya itulah mamaku, nggak apa-apa. Tapi kayaknya dia udah lagi menunggu bukti. Nggak, kayaknya udah dapat bocoran, udah mulai nyerah dia. Asik. Papaku bilang kayaknya udah mulai nyerah nih. Udah ngomongin yang lain dulu deh. Ini habis main voli nih ya, lagi panas-panas nih. Aduh, lagi panas lawannya gitu. Melihat pernyataan ibunda Jupe semakin menyeratkan, ada banyak teka-teki menyelimuti hubungan Jupe dengan Gaston pasca kebebasan Jupe. Mulai dari rencana jika keduanya akan segera menikah di bulan ke-7 pada tahun ini. Kabarnya, makna angka 7 dalam kunjungan Jupe ke 7 masjid yang kini menjadi nazarnya memiliki sebuah misi. Angka 7 bagi Jupe, sebuah angka penting dalam kehidupannya, karena bertepatan dengan bulan kelahiran Jupe, yaitu bulan Juli. Lantas, mungkinkah kunjungan Jupe ke 7 masjid ini ada kaitannya dengan bulan kelahiran Jupe yang kabarnya pada bulan ke-7 nanti atau tepatnya bulan Juli, Jupe dan Gaston akan menuju altar pernikahan. Namun, akankah itu terjadi sementara restu dari sang mama belum bisa diraih? Mungkinkah Jupe dan Gaston akan nekat untuk kawin lari? Jauh, Ryan, jangan dikait-kaitan sama itu. Ini kan berhubungan dengan si Jupe keluar dari pesantren lain. Yang jelas tuh bulan 7 Juli tanggal 15 ulang tahun Jupe, udah itu aja. Bener ya. Ya pokoknya gitu deh. Berarti nanti nikahnya tanggal 7. Aduh deh. Ketika Jupe tengah asik masyuk menikmati waktu liburannya, secara kebetulan mantan seterunya Dewi Persik juga tengah berada di negeri Singapura. Setelah beberapa hari lalu Dewi Persik menjadi saksi nikah massal di Jombang, Jawa Timur, kini Dewi sudah berada di negeri Singa. Apakah Dewi Persik sengaja melarikan diri karena takut kalau nasibnya akan berakhir seperti Jupe? Dari rekaman dokumentasi pribadi Dewi Persik menggambarkan jika Dewi tengah melakukan sebuah pengambilan gambar di sudut bibir pantai Palawan di negeri Singapura. Di salah satu rekaman gambar terlihat dalam kesempatan berbelanja, Dewi menyempatkan membeli sebuah hadiah ulang tahun untuk seseorang yang sangat spesial sepertinya. Hai, sekarang kita lagi ada di mana kok? Ada di mana sekarang? Pandawa Beach. Pandawa Beach. Sesi pemotretan terakhir. Berdiri aja Miss, berdiri aja. Up, oke. Lihat ke matahari Miss. Sepengetahuan saya saya dapatkan informasi dari Mas Didit gitu ya, itu tadi kebetulan itu posisinya sekarang mungkin berada di Singapura ya, ya dalam rangka apa saya belum tahu sih, mungkin aktivitas dia sesuai dengan apa yang dilakukan profesi dia gitu loh. Itu ya
Mbak Dewi sih pasrah. Dia serahkan kepada yang di atas gitu loh. Wacana jika Dewi Persik bakal bernasib sama seperti Juppe santer terdengar menjelang kebebasan Juppe dari rutan Pondok Bambu 3 hari lalu. Kuasa hukum Juppe Malik Bawazir seakan menyiratkan kalau mantan seteru kliennya itu juga harus merasakan apa yang sudah Juppe jalani. Mungkinkah kubu Juppe belum puas bila belum melihat Dewi Persik meringkuk di dalam tahanan? Apa yang sudah dialami oleh Julia, itu juga nanti yang mungkin akan dialami oleh lawan berperkaranya dalam hal ini. Kalau perkembangan untuk sementara ini dalam perkaranya Mbak Dewi udah jelas masih dalam proses tingkat Mahkamah Agung. Mbak Dewi tidak bisa diperlakukan sama apa yang dialami oleh Mbak Julia Perez. Kalah jadi arang, menang jadi abu. Barangkali inilah yang pas menggambarkan perseteruan antara Juppe dan Dewi Persik. Dan menariknya, akibat tersandung konflik ini, Dewi dan Juppe memiliki niat untuk mendalami ilmu hukum. Ini penjaranya bukannya dia penjahat, bukannya dia korupsi, bukannya narkoba. Ini masalah sepele ya cuman apa ya? Masalah gengsi. Orang sama-sama kok. Ini pun bukannya ribut, bukannya berantem. Ini dalam andengan syuting. Ya itulah, itu pun juga karena salah satu egois ya enggak. Kalau nggak terjadi ini lapor-melapor, nggak mungkin terjadi gini. Kemarin waktu kira-kira antara 1 bulan ya, 1 bulan paling enggak lah ya. Ya saya sempat komunikasi sama dia gitu loh. Dan memang dia kan mau sekolah hukum. Karena dia tertarik dengan pengalaman apa yang dialami, terus untuk sebagai pembelajaran sebagai diri dia gitu. Artinya dalam sisi profesi sebagai artis dia lebih harus profesional. Nah, mungkin disitulah dia lihat ini, oh ternyata hukum menarik juga gitu kan. Tadi saya bawa ya buku-buku Al-Quran, buku yang lain tentang hukum juga yang dia lagi belajar. Ya sesuatu semua yang positif bawain ke dia. Pemirsa Was-Was, kejutan memang selalu datang tiba-tiba. Hal itulah yang dirasakan oleh Yunita Siregar saat mendapat surprise di hari ulang tahunnya. Seperti apa wajah Yunita saat mendapat kejutan dari sang kekasih? Temukan jawabannya hanya di Was-Was.